Kepada Pak Sabudi tadi sudah menjelaskan beberapa syarat-syarat untuk bisa naik haji. Dan mungkin untuk di Batam sendiri mungkin bisa dijelaskan Pak, seperti apa sih untuk masuk ataupun mendaftar di PPIH Batam ini Pak? Apa saja yang mereka siapkan itu Pak? Oh iya. Jadi panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi Batam ya, kemarin beberapa hari yang lalu kita sudah bersiap ya untuk menyambut kedatangan jemaah haji, dan alhamdulillah kemarin kita pada hari Selasa kemarin sudah mulai menyambut kedatangan jemaah haji dari Kabupaten Karimun ya, dari Kota Batam, Natuna, Anambas dan Kabupaten Lingga. Jadi jemaah itu diberangkatkan dari daerah masing-masing ya, sampai di pelabuhan ya, itu langsung dikawal dan dibawa ke asrama haji. Tiba di asrama haji, jemaah diarahkan ke dalam ruang penerimaan jamaah ya. Di situ kita akan melakukan proses penyelesaian dokumen dengan istilah one rope service. Jadi pelayanan satu atap. Jadi dalam satu atap itu kita sudah memberikan layanan kepada jamaah seperti membagikan kunci kamar kepada jamaah, karena jamaah ini kita pisahkan, laki-laki dan perempuan kita pisahkan. Kemudian kita juga tadi punya tema layanan ramah lansia. Tentunya jamaah haji yang lansia-lansia ini kita tempatkan di lantai bawah. Ya. Kemudian kita juga menyiapkan kursi dorong ya, sehingga kalau jamaah yang nggak bisa berjalan, kita langsung kita evakuasi dengan menggunakan kursi dorong. Nah setelah itu jamaah diarahkan untuk melaporkan atau memeriksakan kesehatannya. Ya, itu wajib. Mereka itu ya? melaporkan Wajib, ya? obat-obat apa yang mereka bawa. Itu wajib ya. Kemudian termasuk jamaah yang usia subur. Jamaah yang usia subur itu harus periksa urin ya. Jangan sampai ada jemaah yang dalam kondisi positif hamil. Nah, ini seperti contoh ini kemarin kita temui ada jemaah yang positif hamil. Jadi sehingga dia tidak bisa berangkat. Berarti dia nggak bisa berangkat ya? Dari Natuna ya. Jadi nggak bisa berangkat. Nah setelah itu baru diarahkan ke meja berikutnya, ada penyerahan living cost. Ya, living cost itu merupakan biaya hidup selama dia di sana ya. Kurang lebih jamaah mendapatkan 3.030.000 ya per jamaah. Per jamaah. Ya. Selama di sana. Ya, selama di sana ya. Kemudian itu cukup itu Pak? Insya Allah cukup. Karena cukup, jemaah sudah mendapatkan makanan. Ya. Gitu. Jadi selama dia Jadi di Madinah, lah itu ya. Selama dia di Madinah dia akan mendapat makan. Di Mekah juga mendapat makan ya. Termasuk di Armusna. Armusna itu Arafah, Musdalifah, Mina. Jadi di situ juga mereka dapat makan. Nah, setelah pemberian uang living cost, baru diserahkan gelang. Jadi ada gelang identitas di jamaah ya. Jadi di gelang itu ada tertulis nama jamaah dan ada nomor pasportnya. Ya. Di samping itu juga jemaah diberikan kartu identitas. Kartu identitas ini sudah berbasis digital. Jadi kalau nanti ada jemaah yang nyasar atau apa, semua bisa membantu dengan menggunakan aplikasi Haji Pintar atau menggunakan aplikasi Pusaka. Dan itu bisa diinstal lewat Android, lewat handphone masing-masing. Jadi nanti tinggal di-scan. Itu akan bisa memberikan informasi bahwa jemaah ini tinggalnya di mana, wilayah apa, nama hotelnya apa. Langsung sudah ada di situ. Langsung sudah muncul di situ. Jadi kalau kita khawatir nanti kalau jemaah kita yang lansia ini tiba-tiba dia jalan nyasar nggak tahu pulang, mungkin ada yang lain bisa membantu mencarikan di mana alamat ini nenek ini tinggal dengan menggunakan aplikasi itu. Kemudian selanjutnya pindah ke meja berikutnya, penyerahan dokumen berupa paspor ya. Jadi jemaah mendapat paspor ya. Kalau sudah dapat paspor berarti visanya sudah keluar. Nggak ada masalah ya. Tapi kalau seandainya ada masalah, kita tunggu dulu, kita pending juga. Seperti kemarin ini di jemaah kita asal Karimun itu karena rekaman jarinya ini tidak terbaca di sistem biovisa Saudi. Jadi tidak bisa terbaca sehingga visanya tertunda. Jadi hanya tertunda dia berangkat gitu. Jadi faktor jarinya tidak terbaca sama sistem jadi itu bisa menghambat. Dan insya Allah nanti kita akan coba lagi kita akan request lagi untuk bisa mudah-mudahan bisa keluar dan mudah-mudahan bisa digabungkan di kloter besok yang akan berangkat. Itu ya. Setelah itu baru jemaah keluar. Nah pada saat keluar itu dia akan mendapatkan bingkisan dari provinsi.
Bingkisan dari provinsi. Berupa apa ya? Setiap orang ikan itu? teri, ya. Khusus jemaah Kepri, ya. Khusus jemaah Kepri. Dapat bingkisan ya dari pemerintah daerah, dari provinsi Kepri. Setelah itu jemaah istirahat ke kamar menjelang waktu keberangkatan. Dan sore harinya kita akan adakan kegiatan manasik haji di asrama haji. Supaya dia lebih paham. Ya, supaya lebih paham. Jadi kalau mereka misalkan paginya pas berangkat itu udah siap-siap semua ya dengan bus yang tersedia gitu. Ya, sudah. Jadi sesuai dengan ini kelompok terbangnya dengan manifestnya. Itu insya Allah bus akan siap untuk mengangkut jemaah berangkat. Ya, satu bus itu isinya 45 orang jemaah. 45 orang ya. Jadi mereka cap paspornya itu di mana itu? Di embarkasi langsung. Di embarkasi ya. Nanti ada petugas embarkasi, petugas apa? Jadi mereka berangkat sana tak perlu lagi antri. Nggak ada lagi antri ya. Kemudian di sana juga nanti mereka karena sudah merekam biopisa itu yang aplikasi yang dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Jadi nanti masuk ke Bandara Jeddah atau Bandara Madinah nggak ada pemeriksaan lagi. Tak ada pemeriksaan. Jadi langsung saja. Sebentar jadi saja. karena itulah Pak, makanya kemarin ketika di sana yang dari Karimun itu tidak ini tangannya itu berarti itu mungkin ya. Jadi ditolak. Di sana ditolak ya. Jadi semakin simple, semakin ringkas dan tidak lagi ribet seperti yang dulu ya. Dulu kan jadi mempercepat di sini, di sana lagi gitu ya. Jadi cepat prosesnya. Cepat prosesnya. Jemaah tidak berlama-lama di bandara. Pak Sabudi, kalau kita lihat ini berapa sih sebenarnya tambahan kuota untuk Kepri ini, Pak? Kalau tambahan kuota itu kemarin Pak Menteri juga mendapatkan tambahan ya sebesar 8.000 ya. 8.000 seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia ya. Tapi itu juga masih ada beberapa provinsi yang belum terpenuhi. Sementara kita Batam dari penambahan kuota itu ternyata sudah melebihi dari kuota kita. Jadi kuota embarkasi kuota provinsi kita itu 1.291 jemaah. 1.291 ya. Jadi itu sudah melebihi. Jadi makanya kemarin ada beberapa jemaah yang menjadi cadangan dia. Ya, menjadi cadangan. Nanti kalau seandainya ada jemaah ini yang batal, tidak berangkat, ya insya Allah dia akan berangkat. Cadangan berapa banyak, Pak? Kalau kita yang di Batam itu ada 8 orang. 8 orang ya. 8 orang cadangan. Kalau yang Sekepri? Sekepri saya belum lihat datanya ini, karena masing-masing kabupaten itu kan. Kami belum menerima laporannya itu Sekepri. Pak, kalau kita lihat pemberangkatan ke sana itu kan ada nih kalau tidak salah kan 4 provinsi ya. Kalimantan Barat, Jambi, Riau gitu ya. Dari 4 provinsi ini mana nih yang lebih banyak, Pak? Kalau untuk lebih banyak Riau. Riau. Ya. Riau itu nanti akan memberangkatkan sebanyak 14 kloter ya dengan jumlah 5.047 jamaah. Kemudian kita Kepri ada 6 kloter nantinya. 3 kloter penuh dan 3 kloter ini pecahannya ya atau bagian-bagiannya dengan jumlahnya cuma ada yang 20 ada yang 45 campur dengan ada 79 gitu ya. Dengan jumlah 1.291. Kemudian Jambi itu ada 8 kloter dengan jumlah 2.909 jamaah. Kemudian Kalimantan Barat itu ada 7 kloter nantinya dengan jumlah 2.519 jamaah. Jadi total semua jamaah dan petugas yang akan kita berangkatkan lewat embarkasi Batam kurang lebih 11.926 jamaah. Hampir 12.000 lah nantinya. 12.000 hampir 12.000. Kalau sebelumnya segitu nggak Pak? Yang itu ada sampai 12.000? Ya cuma kemarin gitu aja. Kemarin tahun 2022 kemarin karena dibatasi kuota 50%. 50%. Iya. Jadi kalau yang 4 provinsi ini tadi, inilah bertahap nanti sampai kloter ke berapa nanti terakhir Pak? Kloter 32. Kloter 32 ya. Berarti habis itu nanti sudah debarkasi ya? Sudah debarkasi. Sudah debarkasi.